menyaksikan prosesi syahadat, yaitu Manasa Sofani Dendang. Iya, betul ya. Mohon izin, boleh dipegang. Ya, pegang saja. Sama-sama. Ya, pegang saja. Ya. Maaf, saya mau konfirmasi saja tentang data-datanya. Nama Manasa Sofani Dendang. Iya. Iya, betul ya. Kelahiran Palembang. Alamat rumah Jalan Betasting. Pekerjaan pegawai negeri sipil. Agama sebelumnya apa? Kristen Protestan. Kristen Protestan ya. Iya. Setelah Islam tetap namanya Manasa Sofani Dendang. Iya. Baik, sebelum kita masuk prosesi pengislaman, perlu saya sampaikan, maaf kalau dipanggilnya siapa biasa? Panggilan saya Nasya, Ustadz. Nasya. Iya. Baik, Nasya, sebelum saya tuntun untuk prosesi pengislaman, saya mau bertanya, apa yang mendorong Nasya ini mau masuk ke dalam Islam? Sebenarnya Ustadz, hidayah itu sudah saya dapat dari zaman saya kuliah. Saya biasa diajak teman-teman saya, kan saya kuliah di Unhas, mayoritas teman-teman saya itu Muslim. Iya. Saya biasa dibawa ke kajian di kampus, dan pada saat saya ikut itu kayaknya saya menemukan kedamaian, Ustadz. Semenjak itu saya sering mendengarkan lagu-lagu sholawat, dan kedamaian itu saya tidak temukan di agama saya sebelumnya. Tanpa saya harus menjelekkan agama saya, tapi memang saya menemukan kedamaian di Islam. Dan saya sempat maju mundur sebenarnya, karena saya memang menghormati orang tua saya. Tapi setelah bapak saya meninggal, saya mulai menetapkan pilihan saya bahwa saya ingin menjadi seorang mualaf. Alhamdulillah, berarti ini betul prosesnya lumayan panjang ya. Sudah panjang sekali. Iya, jadi tidak sudah lama kenal Islam, tapi baru sekarang diputuskan. Ada hidayahnya itu semakin kencang sekarang. Alhamdulillah. Kita merinding ya mendengarnya bahwa luar biasa itu hidayah itu menghampiri siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berarti tidak ada paksaan ya. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Ini selalu kami pertegas ketika ada orang datang ke sini untuk minta diislamkan, karena Islam itu sendiri mengajarkan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Jadi kita tidak boleh dengan alasan apapun memaksa orang untuk masuk ke dalam Islam, karena masuk ke dalam Islam itu betul-betul adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya agama Kristen Protestan sebelumnya ya. Iya, Ustaz. Saya ingin sampaikan kepada Nasya, insyaallah setelah selesai Muslim, tentu sudah banyak tahu ya tentang perbedaan antara Islam dan Kristen ya. Kalau di dalam Islam kan kita mengesahkan Allah ya, sebagaimana kita baca dalam surah Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allahus samad, tempat bergantung segala sesuatu, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Dia. Artinya apa? Surah Al-Ikhlas ini mengajarkan kepada kita bahwasanya tidak ada Tuhan anak, tidak ada Tuhan Bapak, tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nasya setelah masuk Islam itu keyakinan sebelumnya itu harus ditinggalkan, dan sekarang hanya bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, terkait dengan Yesus yang kita, kalau bagi kita umat Islam itu kenal sebagai Nabi Isa alaihissalam, kita menghargai dan menghormati beliau sebagai seorang Nabi dan Rasulullah. Ya, sebagai Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Dan seorang Muslim tidak sah keimanannya kepada Allah ketika mengingkari kerasulan daripada Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi kita hargai dan hormati beliau sebagai salah satu di antara nabi-nabi yang Allah pernah utus ke permukaan bumi ini. Kemudian nabi setelahnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan pertama. Terus yang kedua, masih sama orang tua?
Masih sama ibu. Ibu. Sudah yatim. Ibu masih non-muslim? Masih non-muslim. Baik. Jadi kewajiban Nasya setelah masuk Islam tetap memperbaiki hubungan dengan orang tua atau orang-orang sekelilingnya meskipun beda agama. Tuh, apalagi orang tua ya. Kewajiban kita adalah istilahnya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi seluruh perintah-perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan agama, wajib hukumnya untuk ditaati. Kecuali kalau disuruh untuk kembali kepada agama yang sebelumnya. Ya. Jadi persoalan-persoalan muamalah yang lain tetap hargai, dan setelah muslim insyaallah perlihatkan bahwa seperti inilah Islam. Kemudian yang ketiga, ada kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan ketika sudah masuk ke dalam Islam. Ada namanya rukun Islam, syahadat, yaitu pintu gerbang masuk ke dalam Islam. Kemudian sholat, kemudian puasa pada saat Ramadan, zakat, dan haji bagi yang mampu. Dan saya doakan mudah-mudahan Allah berikan kemampuan untuk berhaji dan umrah. Kemudian ada rukun-rukun iman, ya, beriman kepada Allah, malaikat, kitab, dan seterusnya. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya akan menuntun. Jadi masuk Islam itu sederhana saja sebenarnya, tapi ini adalah proses yang sangat luar biasa, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu pintu gerbang masuk ke dalam Islam. Ya. Kemudian nanti setelah Islam ada namanya mandi wajib, ya, mandi wajib. Nanti mbaknya yang ngajarin, ya, mandi wajib, karena tentu di dalam Islam itu apa namanya, ada hal-hal yang mengharuskan kita untuk mandi wajib namanya, ya, di samping mandi-mandi yang sifatnya sunnah. Baik, Nasya, saya akan pandu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula. Saya rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan utusan Allah. Alhamdulillah. Jadi Nasya sekarang sudah status sebagai seorang muslimah, ya, sebagai seorang muslimah. Baik, selain itu sebelum kita doa, ada pengalaman-pengalaman lain mungkin Nasya masuk Islam. Kenapa Nasya mau masuk Islam? Ya itu Ustaz, saya merasa lebih damai kalau nyaman dan tenang ya dalam Islam, ya. Iya. Baik, alhamdulillah. Jadi Nasya setelah masuk Islam ini belajar sholat. Nanti insya Allah kami dari Masjid Cengho akan menghadiahkan panduan sholat praktis sederhana, buku Iqra, kemudian Al-Quran, terjemahan, dan 1 buah muknah. Jadi saya ucapkan selamat kepada Nasya. Dan setelah Nasya masuk Islam, Masya Allah, orang yang masuk Islam itu seluruh dosa-dosa yang telah lalu akan Allah ampunkan. Jadi Nasya sekarang seperti kertas yang tidak ada goresannya, ya. Jadi maka dipertahankan dan diisi dengan lembaran-lembaran yang baik. Jadi nampakkan akhlak-akhlak Islam, termasuk tadi akhlak terhadap kedua orang tua. So biasanya akhlak yang kita perlihatkan kepada orang lain itu bisa menjadi asbab hidayah.
ya. Jadi setelah Nasya masuk Islam, perlihatkan kepada orang tua bahwa insya Allah Nasya bisa lebih baik lagi. Insya Allah. Baik, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Manasya, Sofani, Dendang ini insya Allah dimudahkan dan dikokohkan dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya nanti bisa dibimbing sama teman-teman. Kita juga di Masjid Cengho ini ada pembinaan